Sobs, tahu nggak? Di awal kemunculannya di tahun 2017, TikTok banyak dipandang sebelah mata. Waktu itu, kebanyakan orang masih prefer pakai Facebook, YouTube, atau Instagram. Di tahun 2017, emang Facebook lagi kenceng-kencengnya. Kalau YouTube tampaknya stabil-stabil aja sih dari tahun ke tahun. Sejak emang dia masih menjadi satu-satunya penyedia konten video paling oke sampai sekarang. Berbeda dengan medsos-medsos lainnya, ada yang unik dari TikTok ini, Sobs. Apa? Ya, TikTok ini bisa dibilang medsos rasa televisi. Kok bisa? Sobs, kamu tahu, hanya selang 1 tahun setelah diluncurkan secara resmi, TikTok langsung menduduki peringkat pertama di antara pengunduhan aplikasi gratis di toko aplikasi di Thailand dan negara-negara lainnya. Ketika itu, TikTok diunduh lebih dari 130 juta kali di Amerika Serikat dan telah mencapai 2 miliar unduhan di seluruh dunia. Menurut data dari perusahaan riset seluler Sensor Tower, angka-angka tersebut tidak termasuk pengguna Android di Tiongkok loh. Lihat data ini, Sobs. Berdasarkan laporan VR sosial, pengguna TikTok di dunia diperkirakan mencapai 1,8 miliar pada Juli 2023 ini. Mayoritas penggunanya adalah masyarakat berusia 18-24 tahun. Dan pengguna TikTok paling banyak berasal dari Amerika Serikat. Tercatat ada 122 juta sekian pengguna TikTok yang berasal dari negeri Paman Sam pada Juli 2023. Dan berdasarkan laporan data reportal, jumlah pengguna TikTok di Indonesia menjadi yang terbesar kedua di dunia pada Juli 2023. Posisinya hanya berada di bawah Amerika Serikat. Sebenarnya sih, Facebook masih tetap paling gede penggunanya sampai saat ini. Menurut laporan VR Sosial, Facebook memiliki 2,25 miliar pengguna di dunia pada April 2023. Tapi gimana ya, makin kesini Facebook dianggap makin gak menarik. Coba aja bagi kamu yang punya Facebook, lihat deh, berapa jumlah teman kamu yang masih aktif update status. Ditambah kebijakan standar komunitas Facebook ketat banget ya. Orang makin malas aja buka Facebook. Kenapa TikTok ini sedemikian menariknya bagi orang sekarang ini, Sobs? Ini karena TikTok cenderung menarik bagi pengguna yang lebih muda. 41 penggunanya berusia antara 16 sampai 24 tahun. Orang-orang ini dianggap sebagai generasi Z. Di antara pengguna TikTok ini, 90% mengatakan bahwa mereka menggunakan TikTok setiap hari loh. Dan ini mungkin ya, buka TikTok itu seperti lagi nonton televisi. Ya, berbeda dengan kalau kita buka Facebook, IG, atau YouTube yang hanya menampilkan berita dan status dari orang-orang yang kita kenal, atau bergerak sesuai dengan minat kita saja, TikTok nggak demikian. Di feed, kalau kita scroll, dia menampilkan apa yang lagi happening saat ini. Jadi kita ingat lagi yuk, balik sedikit ke era 90-an dan 2000-an. Saat itu orang kalau mau terkenal, ya mesti masuk televisi dulu. Jadi, apa yang ditampilkan di satu televisi, bakalan ditampilkan juga di televisi lainnya. Makanya misalnya, tontonan saya, apa yang saya dengerin, itu dengan teman saya misalnya, ya nyari sama. Saya nonton MacGyver, mereka juga nonton. Mereka dengerin Dewa 19, saya juga dengerin. Gak heran, generasi 90 dan 2000-an atau sebelumnya biasanya punya memori yang sama terhadap satu hal. Tapi sekarang ini beda ya, orang atau generasi milenial beda-beda nontonnya. Satu sama lain, orang banyak gak relate. Mungkin trending topik itu membantu, tapi ya tetap aja kita kemudian bergerak sesuai dengan minat kita sendiri-sendiri. Walaupun begitu, sekadar info aja ya Sobs, televisi juga belum ditinggal-tinggalin amat kok sekarang ini. Malah datanya seperti ini nih. Nielsen Indonesia melaporkan jumlah penonton televisi di perkotaan seluruh Indonesia mencapai 130 juta orang pada tahun 2023. Proyeksi tersebut naik dari jumlah penonton sebelumnya yang mencapai hanya 58,9 juta saja. Ornod Rate, Presiden Nielsen Asia, menjelaskan proyeksi tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan di Jawa, Sumatera, dan pusat populasi lainnya, yang banyak diantaranya kurang terwakili atau tidak terwakili sama sekali sebelumnya. Tapi lihat aja data dari data box ini, mungkin sekitar 5 atau 10 tahun lagi ketika anak-anak usia 10-20 tahun sekarang ini mencapai usia 30 atau 40 tahunan, mungkin saat itu orang yang nonton televisi bakal makin sedikit ya. Balik lagi ke TikTok deh. Nah, kenapa TikTok ini saya namain medsos rasa televisi? Karena apa yang lewat di beranda TikTok biasanya sama di setiap pengguna. Apa yang sedang trending di satu orang, maka muncul juga di pengguna lainnya. Misalnya saja nih, perang di Gaza di tahun 2023 sekarang ini. Di tahun 2008, 2012, dan 2015, reaksi masyarakat Indonesia nggak sebesar sekarang. Waktu itu, hanya mereka yang emang udah sering akses berita Islam aja yang concern terhadap Palestina. Tapi di tahun 2023, nyaris semua kalangan peduli sama Gaza. Selain karena masifnya serangan Israel, TikTok juga punya peran besar memberi ruang informasi perkembangan terkini Gaza.
Dan ini nggak bisa didapetin dari medsos-medsos lainnya. Ya gimana enggak, di Facebook masukin kata Hamas aja udah pasti kita kena ban lah ya. So, dengan akses dan perkembangan TikTok sedemikian rupa tersebut, maka kalau bisa sih kita bikin konten positif tentunya. Kenapa? Menurut Databox, laporan survei status literasi digital di Indonesia 2021 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data Insight Center atau KIC, menyatakan perilaku positif umumnya masih jarang dilakukan masyarakat Indonesia. Menurut survei tersebut, hanya ada sedikit responden yang biasa mengimbau keluarga dan teman di media sosial untuk nggak menyebarkan hoax. Sedangkan mayoritas atau 51,1% responden tak pernah melakukan aktivitas tersebut. Kemudian hanya ada sedikit responden yang biasa menegur teman yang menulis pesan hinaan di media sosial. Sebenarnya bukan hanya di TikTok saja ya, kita perlu menciptakan konten yang positif di semua medsos yang kita punya. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita unggah, akan menjadi legacy bagi generasi di bawah kita, anak dan cucu-cucu kita.